They say our words like me. I once was lost, but now I was blind. But now I see those grains that stung my heart to fall in grace. My fears release. How gracious be that grace above. Dear hearts, I feel believe. Amazing grace, how sweet the sound. They say I was like me. I was lost, but now I found. Was blind, but now I see. Was blind, but now I see. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Shalom. Kita akan masuk dalam ibadah pemberkatan nikah dari kedua anak kekasih kita, Adi Putra Lanu dan Baltisa Emilia Perada Kian. Untuk itu mari kita berteduh diri untuk kita masuk dalam ibadah dan penuh hormat kepada Tuhan. Selamat datang di rumah Tuhan yang kudus ini untuk mendoakan Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Perada Kian yang sepakat menyatukan cinta mereka dalam ikatan hidup pernikahan yang kudus. Bersama kedua mempelai, saksi, dan orang tua, kita dipanggil datang ke hadirat Tuhan, beribadah dan memohon berkat kepadanya bagi pernikahan mereka. Untuk dimaksud yang mulia ini, marilah sambil berdiri, kita mengawali ibadah peneguhan dan pemberkatan nikah ini dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 454 ayat yang pertama, indahnya saat yang teduh. Oh
Kebaktian, peneguhan dan pemberkatan pernikahan Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Perada Kian yang berlangsung saat ini terjadi karena pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Tuhan menyertai saudara-saudari sekalian. Bapak Mama dipersilahkan duduk kembali. Firman Tuhan yang membimbing kita dalam ibadah pemberkatan pernikahan Adi dan Emi di pagi ini, saya pilih dari kitab Rut pasal 1, kitab Rut pasal 1 ayat 15 ayat yang ke-16. Kitab Rut pasal 1 ayat yang ke-16 bunyinya demikian. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Baik Bapak Mama, kita persiapkan bacaan Alkitab dari kitab Rut pasal 1 ayat 15 sampai 17. Dan sebelum membaca firman Tuhan, kita mendengarkan khotbah berirama yang dipersembahkan oleh vokal grup Kaum Bapa JMO.
Ibu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelumnya, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa, minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa Surgawi, Bapa yang Maha Kasih dan Maha Murah, kami datang di hadapan hadirat-Mu dengan penuh sukacita dan penuh dengan sukacita cinta Tuhan. Saat ini Tuhan, kedua hamba-Mu, Kak Adi dan Kak Emi ada di hadapan hadirat-Mu Tuhan. Mereka mau hubungan mereka, cinta mereka diberkati oleh-Mu Tuhan. Mereka akan masuk ke dalam rumah tangga. Tapi sebelumnya itu Tuhan, kami mohon Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu sebagai pedoman dalam hidup kami. Kami mohon Tuhan, urapi kami semua Tuhan. Baik Bapak Pendeta yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu, yang memberkati bibir mulut hamba-Mu, sehingga setiap kata yang keluar dari bibir mulut hamba-Mu Tuhan, boleh berguna bagi kami yang mendengar, terlebih khusus bagi kedua anak kekasih kami. Tuhan, ajarlah kami Tuhan, agar mata kami dapat melihat akan kebaikan-Mu, telinga kami dapat mendengar suara manis-Mu, dan bibir mulut kami dapat berkata-kata akan kata yang baik. Terima kasih ya Bapa. Berfirmanlah bagi kami Tuhan, dan ajarlah kami Tuhan, agar kami dapat menjalankan firman-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Di dalam nama Anakku Yesus Kristus adalah firman yang hidup, kami berdoa kepada Bapa di surga. Firman Tuhan pada pagi hari ini terbaca dari Rut pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-17. Untuk menghormati firman Tuhan, saya jemput kekasih Tuhan untuk bangun berdiri. Rut pasal 1 ayat 15 hingga ayat yang ke-17 di bawah perikop Rut dan Naomi. Ayat yang ke-15. Berkatalah Naomi, telah pulang iparmu kepada bangsanya dan kepada para allahnya. Pulanglah mengikuti iparmu itu. Tetapi kata Rut, janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi, dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan. Beginilah kiranya Tuhan menghukum aku, bahkan lebih lagi daripada itu, jikalau sesuatu apapun memisahkan aku dari engkau, selain daripada maut. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar firman Allah dan memelihara serta menghidupi firman itu dalam seluruh hidupnya. Haleluya. Bapak, Mama, saudara-saudari, umat yang diberkati Tuhan, Adi dan Emi, serta kedua orang tua saksi, Bapak, Mama dan keluarga yang berbahagia pada pagi ini. Salam. Sekali lagi salam. Pagi-pagi potong suara sudah keluar. Coba suara keras dikit kok. Salam. Ya, ini tanda bahwa potong ada dalam suasana sukacita. Amin kok. Iya. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini
Adi dan Emi saya lihat bahagia sekali. Karena apa yang dirancangkan Tuhan dan apa yang menjadi dambaan kalian berdua sungguh dijawab Tuhan pagi ini. Walaupun mama kalian berdua sudah pergi mendahului, kalian berdua bawa rumah tangga kalian ke dalam rumah Tuhan. Tapi itu tidak mengurangi kebahagiaan kalian berdua untuk menjalani hidup rumah tangga yang diberkati Tuhan. Tentu mereka berdua senang lihat kalian berdua duduk bersanding di rumah Tuhan. Bapak berdua yang hadir pagi ini juga tentu berbahagia. 2 hari lalu Bapak dari Emi mengalami kecelakaan. Dan pada hari yang sama juga Bapak Lanu masuk opname di rumah sakit, serangan di lambung dan tidak berdaya. Kemarin baru bisa keluar dari rumah sakit, tidak bisa mengambil bagian dalam acara peminangan adat. Tapi syukur di pagi ini Bapak Lanu bisa duduk bersama, melengkapi kebahagiaan dari Adi dan Emi. Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perjalanan cinta anak manusia itu tidak berjalan sendirian tanpa Tuhan, Sang Pencipta dan pemilik kehidupan, yang menaruh cinta dalam hati mereka berdua, bisa sepakat untuk membangun cinta bersama, memasuki hidup rumah tangga. Tidak mudah dan gampang untuk kita memilih pasangan hidup, memilih istri, memilih suami. Memilih istri, memilih suami adalah sebuah pergumulan yang berat dan dipertimbangkan dengan begitu baik untuk bisa mengambil sebuah keputusan dengan resiko-resiko yang akan ia jalani sepanjang hidup bersama. Dan karena itu, dalam sebuah rumah tangga, dalam pertemuan cinta dua insan, laki-laki dan perempuan, perlu ada kata kasih dan pengorbanan. Tanpa kasih dan pengorbanan, dua orang tidak akan tiba pada kesepakatan dan keputusan membawa rumah tangganya untuk diberkati oleh Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, Adi dan Emi cukup lama mereka pacaran. Mereka sudah saling mengenal satu dengan yang lain dalam hal yang baik dan hal yang buruk dalam hidup masing-masing. Tapi saya katakan,
firman Tuhan katakan bahwa laki-laki dan perempuan itu tidak ada yang sempurna. Kedua-duanya punya kelemahan dan punya kelebihan. Justru ketika dua orang dipersatukan melalui lembaga pernikahan, disitulah mereka menjadi sempurna. Karena laki-laki yang punya kelebihan melengkapi kekurangan dari istrinya. Dan istri yang punya kelebihan melengkapi kekurangan yang ada pada suaminya. Karena itu suami istri menjadi pasangan yang sempurna ketika Tuhan memberkatinya. Dan dalam kesempurnaan hidup itulah mereka harus menjalani rumah tangga bersama. Oleh karena itu kita perlu merenungkan firman Tuhan pagi ini dengan tema kecil, yang dipersatukan Tuhan jangan diceraikan manusia. Puji-pujian yang dipersembahkan oleh kaum bapa tadi menuntun Adi dan Emi untuk menghayati dengan baik apa arti keterpanggilan kalian berdua oleh Tuhan untuk memasuki hidup rumah tangga. Supaya dua orang mencerminkan keteladanan kasih Tuhan yang telah mengasihi dan mengorbankan dirinya bagi kalian berdua untuk jalani hidup bersama dalam cinta Tuhan. Bapak, Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, bacaan firman Tuhan pagi ini bagi kita sungguh menggambarkan kepada kita tentang kesetiaan dan pengorbanan cinta yang luar biasa. Walaupun suami mereka telah tiada, Mahlon bagi Orpa dan Kilion bagi Rut telah dipanggil pulang oleh Tuhan. Tetapi bagi mereka berdua seakan mereka tetap hidup dalam kehidupan mereka. Sehingga ketika Naomi mendengar bahwa Tuhan telah memberkati kampung halamannya, negerinya, Bethlehem, Efrata, ia bergegas untuk bersiap-siap kembali ke negerinya. Tetapi kedua menantunya itu, Orpa dan Rut, tidak mau dipisahkan dari Naomi. Mereka juga bergegas untuk pergi supaya mereka sama-sama Naomi kembali ke negerinya, kampung halamannya. Namun karena desakan dari Naomi, akhirnya Rut dalam kasihnya yang mendalam, ia menangis terseduh dan menerima apa yang disampaikan oleh Naomi. Ia kembali kepada keluarganya. Tetapi Rut sama sekali tidak dapat dipisahkan. Baginya kehidupan pernikahannya dengan suaminya Kilion tidak hanya sekedar ia dipersatukan dengan Kilion yang walaupun ia sudah pergi, tetapi ikatan kasih dan cinta yang telah ia terima dalam relasi hubungan persekutuan, hidup bersama dengan Kilion selama ia hidup, tertanam di dalam sanubarinya, hatinya yang mendalam,
bahwa dalam diri Kilion ada satu pribadi yang tidak mungkin ia lepas dalam hidupnya, yaitu siapa, Bapak Mama? Tuhan Allah yang dipercayai Kilion telah menjadi Tuhan bagi dirinya, yang ia percaya, yang ia tidak akan tinggalkan dalam hidupnya. Betapapun ia akan mengalami suka, duka yang begitu luar biasa. Tapi ia sungguh percaya bahwa Tuhan yang ia percayai, yang dipercayai, diyakini, disembah oleh Kilion adalah Tuhan yang hidup dan yang memberi kehidupan. Karena itulah Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, ketika Naomi mendesaknya untuk pergi juga sama seperti Orpa, jawaban terakhir yang keluar dari mulut Rut adalah nas pembimbing kita tadi mengatakan, "Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Sebab kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Dan di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsaku dan Allahmulah Allahku. Di mana engkau mati, aku pun mati di sana, dan di sanalah aku dikuburkan." Bapak Mama, kekasih-kekasih Tuhan, ada satu lagu pop era 70-an 80-an bilang, syair itu cukup kuat. Biar tidur beralas koran, kita dua jalani sama-sama. Mama Mary tahu itu judul lagu mungkin, atau Om Seni. Judul lagu apa itu? Ya, judul lagu itu mau bilang sama kita bahwa betapa kuatnya cinta yang sulit untuk dipisahkan oleh keadaan apapun. Mereka sepakat untuk menjalani hidup semati, walaupun menderita, walaupun susah. Biar tidur beralas koran, tapi tidak apa-apa. Yang penting botong dua sama-sama jalani. Jangan ada yang pergi begitu mau bilang begitu. Bahkan ada satu lagu lagi juga yang memberi kesan seperti itu. Mau makan aku ingat kamu, mau tidur aku ingat kamu, mau mandi pun aku ingat kamu, kemana saja aku ingat kamu. Ya, semoga dua lagu ini, lagu pop ini, dan juga firman Tuhan pagi ini yang menjadi dasar perenungan bagi kita, terutama bagi Adi dan Emi, benar-benar boleh menjadi satu kekuatan cinta yang membuat kalian tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Amin kok Adi dan Emi. Coba 02 saling bertatap dulu. Coba ulang sambil senyum begitulah. Ya, Emi, Adi ganteng kok. Ya, ganteng. Adi, Emi cantik. Cantik bukan hanya wajah, ganteng bukan hanya wajah, tapi seluruh keberadaan hidup. Sama-sama ganteng dan sama-sama cantik. Itulah yang membuat kalian berdua sulit dipisahkan apapun, karena Tuhan menginginkan kalian berdua satu
dalam kasih-Nya. Oleh karena itu, melangkahlah ke depan dengan kepastian cinta, dengan kepastian iman, bahwa tidak ada satupun yang dapat memisahkan kalian kecuali maut. Amin. Sama seperti yang dikatakan oleh Ruth dalam bacaan kita, ada 6 hal yang ia sampaikan. Yang pertama, janganlah mendesak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak meninggalkan engkau. Janganlah desak aku meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Ini sebuah pernyataan cinta yang luar biasa dan kuat. Walaupun suaminya telah pergi, tapi rasa cinta dan kasih Ruth terhadap Kilion, bahkan terhadap Allah yang ia percayai dan ia sembah, yang dia tahu Tuhan itu adalah hidup dan pemberi kehidupan. Dia tidak bisa pergi begitu saja. Ia percaya dan ia yakin bahwa dia diberikan sebuah tanggung jawab oleh Tuhan. Di dalam memelihara cinta itu termasuk kepada Naomi, sang mertuanya. Yang sudah tua, ia harus kembali sendiri ke kampung halaman. Masa dibiarkan sendiri begitu. Dan Naomi sungguh bersyukur punya menantu yang penuh iman dan penuh cinta. Kalau di antara kita punya anak mantu begitu, pasti senang luar biasa ya. Tidak ada yang tergantikan. Hal yang kedua, Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kemana engkau bermalam, di situ juga aku bermalam. Itu tanda bahwa Ruth tidak ingin melepaskan Naomi. Dia ingin menyatakan kasihnya sebagaimana kasih yang ia berikan kepada suaminya. Bangsa mula bangsaku dan Allah mula Allahku. Sebuah cinta yang luar biasa. Dan ini sulit didapat. Hanya satu-satu yang bisa begitu. Di mana engkau mati, di situ pun aku mati. Dan yang keenam, di mana engkau dikuburkan, di situ pun aku dikuburkan. Jangan hanya pada saat botong hidup, botong sama-sama begitu ya. Tapi pada saat mati pun botong bisa dikuburkan sama-sama, berdampingan dalam pembaringan yang dikehendaki Tuhan. Karena itu Bapak Mama, saudara-saudara yang diberkati Tuhan, betapapun Ruth dan Kilion suaminya berbeda keyakinan, ya. Kilion percaya pada Allah dan Tuhan yang hidup, Allah Israel. Tapi Ruth seorang Moab yang percaya pada Allah ciptaan manusia. Namun
Biar demikian, ketika ia mengenal Kilion, ia juga bisa mengenal Tuhan yang dipercayai dan diyakini Kilion. Bahkan ia memberi diri dengan sungguh untuk menikmati kehidupan persekutuan dengan Tuhan dan Allah yang disembah Kilion. Dan karena itu Bapak Mama, ini sebuah contoh kehidupan iman yang luar biasa yang ditunjukkan oleh Ruth kepada keluarganya, suaminya, mertuanya. Kita berharap ke depan Adi dan Emi sama-sama punya Tuhan Yesus. Ya, bukan datang dari orang yang tidak mengenal Tuhan. Emi punya Tuhan Allah yang sama dengan Adi punya Tuhan Allah yang sama, yaitu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat. Perbedaan kita ada di dogma memang. Cara beribadah kita berbeda, tapi penyembahan kita, iman kita sama, Tuhan Yesus. Kalau Ruth dari yang sama sekali tidak mengenal Tuhan yang hidup, dia mau percaya pada Tuhan yang hidup. Apalagi kalian berdua punya Tuhan yang sama, punya juru selamat yang sama. Mestilah kalian berdua menunjukkan hal yang sama. Cinta yang telah kalian dua terima dari Tuhan yang mempersatukan kalian, kalian harus pegang itu sampai maut memisahkan. Dan inilah satu dasar iman bagi kita orang-orang Kristen, orang-orang yang percaya pada Tuhan. Berusahalah untuk menjalani cinta yang diberkati Tuhan tanpa dia melihat yang lain-lain dalam perjalanan di kiri kanan. Mungkin ada yang lebih cantik, lebih baik dari Emi. Adi tergerak hati, membelokkan hati Adi untuk yang lain itu. Jangan. Atau Emi demikian, jangan. Ya. Kalau Tuhan sudah bawa kalian sampai di sini, itu artinya Tuhan mau kalian melangkah keluar dari rumah Tuhan sampai maut memisahkan. Kalian berdua tetap satu adanya. Amin. Jalani hidup rumah tanggamu dalam cinta yang sungguh satu dengan yang lain. Sama seperti cinta dan iman kalian pada Tuhan yang memanggil dan mempersatukan kalian. Dialah yang akan menyertai, melindungi, memberkati kalian berdua, melengkapi seluruh kekurangan dan kelebihan yang ada pada masing-masing untuk tetap berjalan, melangkah bersama Tuhan yang memberikan berkat kehidupan itu. Kiranya firman Tuhan pagi ini menjadi berkat buat Adi dan Emi dan juga buat kita semua. Amin. Kita mendengarkan pujian solo dari Bapak Sen. Ku, 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 ku,
menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya. Terima kasih ku ucapkan padamu atas dia kau berikan padaku. Sekian lamanya ku berdoa menanti janji-Mu Tuhan. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku dapat mendampingi-Mu. Tulang rusuk yang lama hilang, kini ku telah jadi penolong-Mu. Kita berdua menjadi satu dalam kasih-Nya, menjadi satu. Kita berdua menjadi satu, melayani Tuhan selama-lamanya, melayani Tuhan sampai Maranatha, melayani Tuhan selama-lamanya. Bapak Mama, kita semua berdiri untuk mengikrarkan pengakuan iman kita dengan melakukan Kidung Jemaat 280 ayat 1 dan 2 dan 3. Aku percaya Silakan duduk kembali. Kita masuk dalam persembahan syukur.
Papa Mama, saudara-saudari yang terkasih, dalam sukacita ibadah pemberkatan nikah Kakak Adi dan Kakak Emi, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu, sebelum persembahan dijalankan, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Kembali lagi kami anak-anakmu datang di hadapan hadirat-Mu. Kami terus bersyukur untuk penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa bagi kami semua, terkhususnya bagi Kakak Adi, Kakak Emi, beserta keluarga Lanu dan juga keluarga Pian Bapak. Dan dalam sukacita ini kami akan memberikan persembahan syukur kami. Sebelum kami memberikannya, Bapak mari Engkau berkati, biarlah persembahan syukur yang kami berikan boleh jadi berkat bagi pelayanan jemaat-Mu. Dan ajar kami semua Bapa untuk kami mempersembahkan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah datang dan berdoa kepada Bapa di sorga. Amin. Bapak Mama kekasih Tuhan, kita masuk dalam liturgi peneguhan dan pemberkatan pernikahan. Tita nikah.
Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Perada Kian. Hari ini saudara-saudari telah datang dalam rumah Allah agar nikahmu dikukuhkan di hadirat Allah serta menerima berkat-Nya. Karena itu dengarlah olehmu sabda Allah yang dengannya memberitakan kepada kita bahwa nikah adalah titah Allah. Allah sendiri telah menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Ia telah berfirman sebagaimana tercatat dalam Kejadian 2 ayat 18 mengatakan, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Dengan alasan itulah Allah telah menciptakan untuk Adam seorang perempuan yaitu Hawa untuk menjadi istrinya. Dalam cara pandang yang demikian kita percaya bahwa Allah sendiri juga yang telah mempersatukan saudara Adi Putra Lanu dan saudari Baltisa Emilia Perada Kian sebagai suami istri. Tuhan Yesus Kristus sendiri menyebut dirinya mempelai jemaat. Waktu ia menghadiri pesta perkawinan di Kana, ia menunjukkan kasih karunia-Nya. Ia juga akan senantiasa menolong setiap orang yang menikah. Saudara Adi Putra Lanu dan saudari Baltisa Emilia Perada Kian, meskipun dalam nikah kamu menanggung salib, mengalami tantangan bahkan penderitaan, tetapi sebagai orang beriman, saudara berdua mesti yakin akan kasih setia Tuhan yang telah dinyatakan kepadamu di dalam Yesus Kristus, Tuhan kita. Yesus Kristus akan senantiasa menyertai saudara-saudari sesuai dengan janji-Nya. Karena itu, saudara berdua dinasihatkan agar selalu hidup sesuai dengan firman Allah dan setia pada jalan yang telah Tuhan tentukan. Saudara berdua juga diharapkan dapat bekerja sama serta saling menolong untuk memenuhi seluruh keperluan hidupmu. Dalam nikahmu, jika Allah mengaruniai kamu anak-anak, patutlah diingat bahwa orang tua diberi tugas yang mesti dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab, yakni mendidik dan membimbing mereka dengan sebaik-baiknya dalam pengenalan yang benar dan takut akan Allah. Tetapi apabila di dalam nikahmu saudara-saudari tidak dikaruniai anak, sebagai seorang beriman, saudara-saudari harus tetap setia di dalam memelihara persekutuan perkawinanmu sesuai dengan titah nikah yang baru saja saudara-saudari dengar. Hendaklah secara tubuh dan roh saudara-saudari membentuk suatu persekutuan yang benar dan kuat dalam kehidupan rumah tanggamu untuk memuliakan Allah. Nasihat dan perintah. Saudara Adi Putra Lanu selaku suami, hendaklah saudara mengasihi istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat-Nya. Hendaklah saudara mengasihi, menghormati, menghibur, melindungi, memimpin dan menolong istrimu di dalam kasih dan kesetiaan. Patutlah saudara dengan sungguh-sungguh melaksanakan segala tugas dan pekerjaanmu sebagai suami yang setia dan rajin di dalam kebersamaan dengan istrimu untuk memelihara keluargamu dan memuliakan Allah. Berdoalah senantiasa agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepada-Nya. Saudara Baltisa Emilia Perada Kian, sebagai istri hendaklah saudari mengasihi suamimu berdasarkan kasih Yesus Kristus. Hendaklah saudari menjadi contoh yang baik di dalam melayani dan mengasihi suamimu. Berilah tempat yang patut kepada suamimu, karena dialah kepala keluargamu. Patutlah saudari mengerjakan dengan baik-baik segala pekerjaanmu, sebagaimana layaknya seorang istri yang beriman di hadapan Allah, di dalam kebersamaan dengan suamimu dan dalam mengurus rumah tanggamu.
Berdoalah agar di dalam rumah tanggamu nama Allah dipermuliakan. Carilah damai dan anugerah Allah dengan takut dan hormat kepadanya. Janji-janji Allah. Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Perada Kian, dengarlah olehmu janji Allah dalam kehidupan rumah tanggamu. Berbahagialah orang yang takut akan Tuhan dan setia pada jalannya. Hendaklah saudara berdua berkasih-kasihan, sebab Allah telah lebih dahulu mengasihi saudara berdua dan senantiasa melimpahkan berkat-Nya. Carilah Tuhan setiap saat di dalam doa dan pembacaan kitab suci. Mintalah senantiasa pimpinan Tuhan di dalam hidupmu, sebab jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah tangga, sia-sialah kamu berusaha membangunnya. Tibalah saatnya saya menjemput mempelai berdua, keluarga dan para saksi untuk berdiri. Saudara-saudari mempelai supaya saling berjabatan tangan kanan sambil menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Kasih Adi mic. Kasih Adi mic. Adi pegang mic saja, tak usah pegang liturgi. Ya, tangan satu pegang tangan istri, satu pegang mic. Saudara Adi Putra Lanu, apakah engkau mengaku di hadapan Tuhan Allah bahwa engkau mengambil saudari Baltisa Emilia Perada Kian sebagai istrimu yang sah? Apakah engkau berjanji kepadanya bahwa engkau tetap setia serta mengasihinya dalam untung dan malang? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya, tetapi memelihara, melayaninya dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang suami yang beriman kepada Yesus Kristus? Selanjutnya, apakah engkau berjanji untuk hidup suci dengannya dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanmu kepadanya? Apakah jawabmu, saudara Adi Putra Lanu? Iya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya serta berjanji setia kepada istriku Baltisa Emilia Perada Kian. Saudari Baltisa Emilia Perada Kian, apakah engkau mengaku di hadapan Tuhan Allah bahwa engkau mengambil saudara Adi Putra Lanu sebagai suamimu yang sah? Ya. Apakah engkau berjanji kepadanya bahwa engkau tetap setia serta mengasihinya dalam untung dan malang? Apakah engkau tidak akan meninggalkannya, tetapi memelihara, melayaninya dalam kelimpahan dan kemelaratan, dalam sehat dan sakit dengan setia dan rajin, sebagaimana wajib diperbuat oleh seorang istri yang beriman kepada Yesus Kristus? Selanjutnya, apakah engkau berjanji untuk hidup suci dengannya dalam segala hal dan menunjukkan kesetiaanmu kepadanya? Apakah jawabmu, saudari Baltisa Emilia Perada Kian?
Ya, saya mengaku di hadapan Tuhan dan jemaatnya, serta berjanji setia kepada suamiku Adi Putra Lanu. Tuhan Allah mendengar janji suci kalian berdua. Karena itu, peliharalah janji itu di sepanjang perjalanan cinta dan rumah tangga kalian yang memuliakan Tuhan. Pak Mama, kita memuliakan Tuhan bersama dari lagu Bahasa Kasih. Sabar sederhana, kasih itu murah hati, rela menderita. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cintamu, agar kami dekat padamu. Saudara, saudari sekalian, cincin nikah ini lambang kesetiaan dan persekutuan cinta kasih Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Prada Kian. Silakan Adi sematkan cincin pada jari istri. Sambil pegang tangan, sebut. Saudari Baltisa Emilia Prada Kian, saya mengambil engkau sebagai istriku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Saudara Adi Putra Lanu, saya mengambil engkau sebagai suamiku yang sah dan memberikan cincin ini sebagai tanda. Pegang tangan, langsung. Kita masuk dalam peneguhan pernikahan. Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Prada Kian, sebagai hamba Yesus Kristus, Sang Mempelai Jemaat, saya meneguhkan pernikahanmu dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nikah yang telah dipersatukan oleh Allah jangan diceraikan oleh manusia.
tetapi kenakanlah kasih yang mempersatukan dan menyempurnakan. Sebab Allah pohon segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam pernikahan ini, kiranya mempersatukan kamu dan mengaruniai kamu berkat-Nya. Berlututlah sekarang untuk menerima berkat Tuhan bagi perjalanan hidup rumah tangga. Mama, mari kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Ya Bapa yang kudus, kami mohon kepadamu, datanglah kiranya Engkau menumpangkan tangan-Mu atas pasangan yang menikah ini, Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Prada Kian, agar mereka terpelihara dalam hidup yang berkenan kepadamu. Berilah mereka kekuatan Roh-Mu yang kudus, yang memimpin mereka di jalan yang benar, dan tolonglah mereka agar mereka percaya kepada penyertaan-Mu, dan karena itu akan tetap bersandar kepadamu dengan setia. Karena itu berkatilah mereka, ya Bapa. Tuhan memberkati kamu dan melindungi kamu. Tuhan menyinari kamu dengan wajah-Nya dan memberi kamu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya ke atas dan memberi kamu damai sejahtera-Nya dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Orang berhadapan. Dipun tangan di pinggulnya. Baik Bapak Mama, saatnya kita menyaksikan Adi dan Emi saling memberikan ciuman kudus di hadapan Tuhan dan jemaat sekalian. Silakan. Mari kita berikan aplaus bagi Adi dan Emi. Selanjutnya Adi dan Emi menghampiri orang tua untuk menyampaikan terima kasih untuk orang tua yang sudah mengandung, membesarkan hingga masuk dalam. Diiringi oleh lagu doa seorang anak. Di dalam doamu kau sebut namaku,
di dalam harapmu, kau sebut namaku di dalam segala hal, namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu ayahku, takkan ku lupakan nasihatmu ibu. Hormati orang tua agar lanjut umurmu di bumi. Terima kasih ayah dan ibu, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru atas air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Terima kasih ayah ibuku, kasih sayangmu padaku, pengorbananmu meneteskan peluh untuk kebahagiaanku. Tuhan lindungi ayah ibuku, dalam doaku berseru atas air matamu yang kau tabur di tuai bahagia. Tetes air matamu yang kau tabur di tuai Saudara Adi Putra Lanu dan Saudari Baltisa Emilia Peradakian, atas nama Majelis Jemaat Maranatha Ibuku, saya menyerahkan Alkitab dan surat nikah gereja ini untuk kalian pergunakan dalam hidup keluarga setiap hari. Dan ingatlah selalu bahwa firman Allah adalah pelita bagi kakimu dan terang bagi jalan.
Saudara Adi dan Saudari Emi dipersilakan menghadap ke jemaat. Bapak Ibu, saudara-saudari jemaat Tuhan, dengan ini maka lengkaplah sudah ibadah peneguhan dan pemberkatan pernikahan kedua anak kekasih kita. Karena itu kini telah terbentuk satu keluarga Kristen yang baru di tengah-tengah jemaat Tuhan, yaitu keluarga Bapak Adi Putra Lanu dan keluarga Ibu Baltisa Emilia Berada Kian. Untuk itu kita sambut mereka dengan memberikan aplaus yang meriah. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah. Adi, oke, dua orang silakan menghadap kembali ke mimbar. Bapak Mama kita memberikan persembahan khusus nazar dari mempelai, orang tua saksi, dan keluarga yang siap untuk memberikannya. Kita melakukan Kidung Jemaat 317 bait 1 dan 2. Baik Bapak Mama, mari kita menaikkan syafaat kita dan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Allah Bapa dalam surga, Allah yang mengasihi kami dan mencintai kami umat milik-Mu, kami mengucap syukur dan terima kasih kepadamu karena rencana dan rancangan-Mu indah bagi kehidupan kami. Engkau tidak membiarkan kami hidup sendiri di muka bumi ini, tapi Engkau memberikan kepada kami
hidup berpasang-pasangan. Dan karena itu, dalam cinta yang Tuhan bentuk, Tuhan tanamkan di dalam setiap kehidupan umat-Mu. Ketika dewasa, mereka boleh ada dalam saling mengenal dan saling membangun cinta, serta sepakat membangun kehidupan rumah tangga yang mencerminkan kasih-Mu. Kami bersyukur karena di hari ini Engkau boleh mempertemukan, mempersatukan dan memberkati kedua anak-Mu, Adi Putra Lanu dan Baltisa Emilia Perada Kian, menjadi suami istri. Ajarlah dan bimbinglah mereka di sepanjang perjalanan hidup rumah tangga mereka, supaya mereka boleh belajar dari cinta kasih Tuhan yang penuh dengan pengorbanan demi dan untuk keselamatan kami, umat manusia berdosa. Sehingga mereka juga berdua boleh belajar dari cinta-Mu yang penuh pengorbanan itu, untuk mereka terapkan di dalam kehidupan rumah tangga dan cinta kasih mereka berdua sebagai suami istri, sehingga di sepanjang perjalanan hidup mereka cerminan kasih Tuhan terpancar dalam hidup mereka berdua. Bapa di surga, kami mohon berkatilah mereka berdua di dalam pergumulan hidup mereka ke masa depan. Biarlah Tuhan berkati Adi untuk menjadi suami, menjadi kepala rumah tangga, menjadi imam dalam rumah tangga, yang selalu membimbing, menuntun, mengarahkan hidup Emi sebagai istri untuk ada di dalam kehidupan persekutuan yang memuliakan Tuhan. Demikian juga dengan Emi, Tuhan berkati untuk menjadi seorang ibu yang mengasihi, yang mampu mengatur dan mengelola kehidupan rumah tangga bersama. Bahkan sebagai seorang ibu, ia boleh menjadi seorang ibu buat anak-anak yang akan dilahirkan, dan menjadi pendamping pasangan yang sempurna bagi Adi. Saat ini kami mohon berkat Tuhan bagi kandungannya. Berkati janin dalam kandungannya, berikan kepadanya kesehatan dan kekuatan. Dan biarlah dengan kesehatan yang Tuhan beri bagi Emi sebagai ibu, juga akan tersalur bagi anak bayi dalam kandungannya, untuk terus bertumbuh dalam keadaan sehat, dan pada waktunya ia boleh dilahirkan ke dunia ini dalam tubuh yang sehat yang diberikan Tuhan. Terima kasih banyak Bapa dalam surga. Kami mohon Tuhan memberkati seluruh apa yang menjadi pergumulan mereka berdua ke depan. Biarlah dengan berkat-Mu semua yang mereka dambakan, harapkan dari Tuhan diberikan Tuhan, dan hidup mereka memuliakan Engkau. Kami berdoa buat Bapa Mama Saksi, bagi Adi dan Emi. Berkati hidup mereka juga Tuhan, untuk mereka dapat menjadi Bapa Mama rohani yang dapat membimbing Adi dan Emi untuk berjalan dalam terang
kasih Tuhan. Sehingga apapun yang mereka akan hadapi, mereka hadapi dengan iman karena Tuhan menolong mereka. Memberkati kedua keluarga, memberkati Bapak Lanu dan juga Bapak dari Emi dan Mama besar. Tuhan, jamah kedua hamba-Mu oleh karena di dalam mereka mempersiapkan hati dalam pengurusan pernikahan kedua anak terkasih. Mereka mengalami penderitaan, sakit, karena kecelakaan dan juga karena penyakit yang menyerang di lambung sehingga Opa harus diopname di rumah sakit. Kami bersyukur hari ini kedua orang tua sebagai papa, ayah bagi kedua anak terkasih. Mereka boleh ada bersama-sama dalam pemberkatan pernikahan kedua anak terkasih. Biarlah sukacita ini menjadi sebuah sukacita yang membawa mereka untuk terus ada di dalam hidup yang memuliakan Tuhan. Terima kasih banyak Bapak Vokal Group Solo yang telah mempersembahkan puji-pujian. Tuhan memberkati bahkan kami semua yang hadir dalam ibadah saat ini. Tuhan berkati kami dan sempurnakan hidup dan iman kami dengan firman-Mu yang telah kami dengar hari ini. Semua para presbiter yang mengambil bagian dalam pelayanan hari ini, kami taruh dalam tangan kasih-Mu. Tuhan Yesus memberkati. Pemandu pujian, pemain keyboard, Tuhan memberkati. Dan saatnya Tuhan kami akan kembali ke rumah tangga kami masing-masing. Tuhan sertai, lindungi dan memberkati kami. Biar kami tiba di rumah tangga kami dalam damai sejahtera. Dan acara resepsi malam nanti bagi keluarga yang berbahagia, Tuhan memberkati. Agar semua itu hanya membawa hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpuji nama-Mu Bapa, ampuni dosa dan salah kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak, Mama, kekasih Tuhan sekalian, dipersilakan berdiri. Kita muliakan Tuhan bersama dari PKJ 289. Adi dan Emi, kamu telah menerima cinta Tuhan. Biarlah cinta itu menyatukan kamu dalam cinta kasih yang abadi. Janganlah biarkan cinta di dalam hatimu menjadi beban, menjadi padam karena kamu akan berjalan dalam kegelapan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Tuhan Allahmu menyertai kamu selama-lamanya. Marilah kita pulang dengan selamat dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan
anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudari sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Salam. Silakan duduk dan ambil saat teduh.